Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa semuanya. Berjumpa lagi dengan kami Sam bekerja sama dalam acara Kolbun Salim bersama NTV, Rijal Ansor dan para dai muda Banyuwangi. Di siang hari ini sebelum ini membahas pembahasan materi ke depan, saya mendoakan pada para pemirsa semuanya yang sudah berumah tangga dan belum berumah tangga, semoga jenengan semua bisa melalui perjalanan percintaan kalian, asmara kalian, jenengan semua dengan penuh kegembiraan dan minim sekali nilai-nilai kebencian dalam asmara. Baik pemirsa semuanya, kali ini akan membahas tentang tema yaitu mengisi atau menjalani kehidupan rumah tangga. Bagi yang belum menikah, persiapannya apa, dan yang sudah menikah, ini cara mengisinya bagaimana supaya pernikahan dalam rumah tangga itu benar-benar bermakna, tidak hanya tawuran, tidak kebanyakan teori yang muluk-muluk sehingga tidak kuat pada teori itu sehingga jeblok pada akhirnya. Hidup ini sebenarnya mudah, manusia aja yang memperibet dirinya sendiri. Oke, kami datangkan materi yang sudah terkenal dan viral di mana-mana. Gus Inam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat ya. Lihat dari auranya ini keluarganya bahagia terus ini. Alhamdulillah. Sakinah mawaddah warahmah. Bahasa apa ini Nang Gus? Rumah tangga ya Gus ya? Oh. Monggo disapa dulu para pemirsanya. Selamat datang. Selamat sore pemirsa NTV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Kolbun Salim NTV. Kali ini kita akan bahas judulnya mengisi rumah tangga dengan harmonis. Jadi sebelum memasuki prosesi pernikahan tentunya adalah kesiapan mental dari kedua mempelai. Jadi ketika pesannya Nabi, hai pemuda, jika kamu sudah kategorinya mampu, maka segeralah menikah. Nah, kategori mampu ini mungkin tidak hanya sekedar umur katakanlah 17-19 sudah masuk kategori mampu, namun kesiapan mental itu ternyata harus dilatih kedewasaannya itu. Maka sebelum menjalani proses pernikahan tentu yang harus dipersiapkan adalah kesiapan mentalnya dulu. Mental itu harus mikir kah atau harus banyak ilmunya kah atau banyak angan-angan kah atau gimana itu? Jadi ada seorang ngaduin anaknya yang sangat nakal kepada Umar bin Khattab. Anakku ini nakal banget. Sebelum ditanya balik, sang anak menginterupsi. Tanya ke Umar bin Khattab, ya Khalifah, apakah ada hak seorang anak? Ya ada. Satu, memilihkan ibu yang terbaik. Dua, memberi nama yang terbaik dan mendidik terbaik. Nah, si anak yang kategorinya nakal tuh protes. Ayahku tidak memiliki itu semua, tidak melengkapi itu semua. Ibuku dipilih dari orang yang majusi. Namaku diberikan nama asal-asalan dan tidak pernah ngajari satu huruf satupun. Maka jangan salahkan anak ini nakal kalau orang tuanya seperti itu. Oh, berarti orang tua harus beri contoh ya? Iya, jadi persiapan mental dan memilih, nanti kita akan membahas kriteria memilih calon yang baik. Oh gitu. Karena telur itu jangan ditaruh di sembarang tempat, jangan ditaruh di wadah yang jelek, dan baik tidaknya anak tergantung dari bibitnya itu. Bibit unggul akan tetap unggul meskipun di lain tempat, itu benar gak? Nah, makanya kan pesannya Nabi, tungkahul mar'ah di arba'in, dinikahi perempuan. Ini konsep kesamaan gender ini bisa disamakan, dinikahi laki-laki juga 4 perkara. Li maliha, li jamaliha, li sabiha, dan terakhir li diniha. Jadi pertama kali yang dilihat biasanya memang cinta itu memandang fisik. Betul, jelas Gus. Di zaman. Karena apa? Karena kita memang pertama ya memang
Dari mata turun ke kita hati. ini malamnya dari fisiknya dulu barangkali, mungkin Iya. setelah memandang ada rasa-rasa benih-benih cinta. Iya. Makanya konsep an-nadru ilal maktubah sebelum lamaran tuh dianjurkan untuk saling melihat Melihat dulu. agar tidak membeli kucing dalam karung. Nah, sehingga proses memandang sang calon mempelai ini dianjurkan. Ini memandang wajah saja atau full seluruh tubuh? Ya, yang penting garis besarnya saja lah. Oh gitu ya. Ada anjuran dalam kitab-kitab mungkin yang ya ciri-ciri bagaimana. Ada tim yang memata-matai Oh gitu. investigasi. Oh berarti sampai maksudnya nazar itu bukan hanya fisik ya, tapi kesehariannya. sosial media Oh, gitu. semua dilihat semua. Jadi kenapa harus jamak liha? Karena mungkin dengan indahnya akan menambah berbeda. Lalu ada konsep lima liha. Lima liha ini mungkin siapa yang dilahirkan dalam keadaan nggak ada yang tahu. Bisa jadi orang tua mungkin dalam keadaan kurang. Yang dimaksud adalah konsep kemandirian, financial freedom atau financial management. Sang istri bisa mengelola keuangan sang suami nanti, atau sang istri tidak boros. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan. Lalu lihat minimal anaknya dari orang tua yang baik. Dipastikan bukan orang yang gila atau fasik atau gimana. Ketika dari calon mertuanya itu sudah genah, insya Allah maka anaknya sudah sedikit baik. Nah, kalau orang tahu sendiri sudah kurang genah katakan, Ya. ini bisa nggak memutus rantai warisan watak dari orang tua, bisa nggak? Ya tergantung yang laki bisa tidak Merubah diri si calon nanti si istrinya itu. Nanti jangan salahkan tiba-tiba kejadian ada sesuatu yang tidak di kemudian hari. Tapi Allah alam. Tapi semua bisa tidak ada yang tidak bisa, semua bisa dirubah. Kalau untuk laki-laki sendiri Gus, misalkan dia dari keluarga yang kejeblong dalam hal kurang benar, si laki-laki ini berjumpa ada seorang wanita yang cantik, yang baik. Kebanyakan kan laki minder. Oh, itu sekufu. Makanya nanti ketika di tengah perjalanan hendaklah kufu itu atau setara itu harus ditekankan juga, karena ketika kita melamar contoh yang pangkatnya tinggi, takutnya kita minder, sehingga jalannya akan sempoyongan. Nah, memang ya kalau diusahain ya bisa, tapi agak ngoyo. Nah, makanya tadi kesiapan tadi, ketika kita mau target yang besar, umpannya harus besar. Nah, ketika kita mau target yang besar, kita harus mengimbangi minimal agak setara, sehingga ketika berjalan akan enak. Berarti sebelum menikah itu pemuda-pemuda itu penting untuk mendiskusikan permasalahannya soal ke orang yang lebih pengalaman atau lebih pintar gitu ya. Makanya restu itu kan tidak hanya cinta itu tidak hanya antara kedua belah pihak yang menikah saja, menyatukan kedua keluarga besar. Betul. Makanya dalam ikhtiar zaujah atau memilih pasangan, kita ini benar-benar tadi sesuai kriteria tadi, dan juga tidak apa-apa perempuan menanyakan dulu. Sayyidah Khadijah dulu menanyakan dulu. Tapi kan Sayyidah Khadijah kan sudah tahu akhlaknya Kanjeng Iya, Nabi, sehari sudah tahu. Kanjeng Nabi pun nggak banyak ngomong. Sekarang kan laki-laki banyak ngomong di media sosial. Ya, makanya Apalagi jejak digital ini, makanya yang belum menikah kalau mau posting harus dipikirkan matang-matang, karena jejak digital tidak, kalau tersimpan bahaya. Iya. Barangkali ada postingan yang mungkin kurang baik, ini jadi catatan negatif ketika mau menentukan lanjut pernikahan. Jadi untuk masalah mental tadi ini perlu pembinaan berarti ya? Ya, Perlu pembinaan, memilih barang yang bagus, maka insya Allah pernikahannya akan menjadi bagus. banyak mikirkah atau bagaimanakah? Itu dipikir kemudian hari. Nanti dibahas mental ini setelah yang satu ini ya. Siap. Pemirsa, kita lanjutkan bahasan tadi tentang mengisi kehidupan dalam rumah tangga dan sebelum mengisi. Untuk sebelum mengisi yaitu tentang mental. Dan sekarang ini tentang
untuk memotivasi para jomblomer yang mencintai tapi enggan untuk menikah. Sekarang banyak gerakan-gerakan yang dimana lebih baik tidak menikah tapi masih menikmati. Sukanya yang enak-enak kok. Tapi yang jelas pasti saya berani menstatistikkan sesuatu yang diawali dengan enak-enak akhirnya tidak enak. Jelas, nggak ada enak seterusnya, nggak ada. Tebu itu semanis-manisnya di awal, kalau dihabiskan secara cepat pasti belakang tinggal ampas saja. Benar nggak Gus? Berarti lah sekarang supaya kita bisa menikmati katakan tebu dalam rumah dalam rumah tangga itu orang dulu itu kalau ada nikah dua dia pasti ada tebunya, manisnya tinggal sepahnya. Kadang orang kalau sudah manisnya hilang sepahnya dibuang. Memang dibuang sih tapi sebenarnya. Tinggal buangnya ini tinggal bermanfaat atau dibuang begitu saja. Makanya proses mulainya jangan sampai ada masalah. Nah, sekarang kalau udah ada masalah, menyikapi problem. Nah, jadi mulainya jangan ada masalah dulu. Makanya dimulai dengan jalur yang baik, ta'aruf, nador, sampai lamaran, khitbah, sampai menikah dan direstui oleh semua, maka dari awal yang baik akan diiring dengan pernikahan yang baik. Nah, makanya kalau ngomongin masalah nanti pasti ada lagi. Iya, itu sudah bahasanya orang-orang itu. Wis rumah tangga iki wis mesti ada masalah. Sekarang gini, Gus. Tinggal mengelolanya secara unik, secara bercanda atau secara serius. Sebenarnya nikah itu perlu kita pakai lemahkah, sedang atau keraskah? Kalemkah, lebaykah atau memuji-mujikah atau selalu metentengkah? Ya, menikah itu aslinya asik kok. Ya gimana nih? Tinggal kita aja ya menyikapinya. Adakah contoh-contoh dari para ulama? Jadi ketika sang istri ini setiap harinya sudah dibiasakan ada tersedia susu di samping meja kasurnya. Nah, makanya tadi kan kafaah penting ya. Lalu sang suami nekat menikah itu, maka setelah akad ya dia harus siap menyiapkan susu untuk sang istrinya. Nah, begitu ya. Di awal-awal itu ya. Iya, pokoknya segala risiko ya harus dilakukan. Makanya dunia itu tempatnya masalah. Yang penting kita ini bertakwa. Jangan memperbanyak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang penting ada takwa yang Gusti Allah pasti dikasih solusi. Oh gitu. Jadi gini Gus, saya punya suatu prinsip gini. Sesuatu yang memang berlebihan itu enggak buruk sekali. Masalah itu memang ada, tapi kalau berlebihan ya enggak baik. Nah, ini benar enggak Gus? Makanya konsep mengatur nikah itu konsep mengatur syukur dan sabar. Nah, ketika ada kekurangan disabari, ada kelebihan disyukuri. Dan apapun yang ada di ranah keluarga, hunna libasul lakum libasul lahunna. Nah, kita ini antar pasangan itu adalah saling menutupi. Nah, apa yang ada di dalam rumah jangan sampai terdengar, orang tua sampai tahu. Sekarang ada media sosial. Nah, itu makanya dikit-dikit curhat. Salah satu tanda istri yang tidak soleha adalah sering mengumbar aib keluarganya sendiri. Aib itu kan keburukan Gus ya. Iya. Berarti dia suka setiap manusia itu kan punya bau mulut. Berarti orang yang suka mengumbar itu sama dengan bau mulutnya dihadapkan pada orang. Ini berarti Gus. Iya. Hanya baunya kemana-mana ya. Makanya kan dulu ada laporan iblis, ditanya sama jenderalnya, kamu sudah ngapain? Oh, ngajak orang bunuh, ngajak orang berzina, ngomer. Nah, ternyata kurang seru. Ada yang laporan, saya sudah merayu antara si fulan dan fulanah agar mereka pisahan. Nah, ternyata pasukan yang spesialis seperti itu juga ada. Makanya kita harus kuat-kuatan untuk menahan godaan bisikan rayuan iblis dari rumput tetangga lebih hijau. Ini ada daunnya Kanjeng Nabi yang sering dikutip oleh Gus Bak yang terkenal itu kan ya. Jadi salah satu orang kalau sudah siap menikah berarti dia siap merasa tidak penting. Yaitu hidup rumah tangga ini bercanda, ya berguyonan, rileks. Ini cocok ya bisa pakai sistem itu, segmen itu boleh. Tapi ketika kita kobil tuh, kita kan menerima sang istri itu, maka harus siap menerima konsekuensi. Maka harus menomorsatukan yang kita bawa. Bayangkan anak sang istri kita itu dari kecil sampai dewasa, remaja, dinomorsatukan, dipentingkan oleh orang tuanya, dikasih
nafkah, dikasih baju yang bagus. Lalu setelah ikut kita tentunya kita harus sama. Masa setelah diajak nikah kita Diajak gembel. Nah, makanya kita qabil itu ya harus siap mementingkan segala satu hal untuk sang istri kita. Makanya sekarang banyak orang pemuda-muda yang berpandangan itu daripada qabil itu berat, milih jalan yang enggak berat, Bos. Nah, Mencuri-curi akhirnya. Pilih yang enak-enak saja misalkan. Itu gimana itu? Supaya itu biar enggak takut dengan suatu problematika itu. Sesuatu yang asiknya itu abadi itu tidak sembunyi-sembunyi, ketahuan orang nggak masalah. Ya, kita kalau nyari yang haram-haram tuh sembunyi-sembunyi, malah nyari-nyari jalan-jalan tikus, malah susah. Mending yang terang-terangan aja. Terang saja. Ada cara yang enak kok malah milih cara yang nggak enak. Oleh sebab itu ya qabil itu ya. Kalau trik Gus cara bercanda dengan istri itu gimana? Ya banyak. Biar gak depan teman-teman itu loh. Ya, yang penting nanti di segmen 3 lah itu. Oh itu di segmen 3. Jadi sekarang untuk dikapi solusi. Ya, tungkahul mar'atu li arba. Apa tadi? Lima liha. Ya, terus li jamaliha. Li nasabiha, li diniha. Kok din ditaruh belakang belakang kenapa, Gus? Jadi ketika kita hanya fokus ke fisik kadang bisa menua. Kita fokus pada harta juga gak berarti di atas, kita di bawah. Nah, nasab kalau katanya Mbah Yaya apa itu? Orang tuanya makan, apakah anaknya juga kenyang? Belum tentu. Nah, makanya belum tentu anaknya orang hebat jadi hebat. Makanya ini hanya salah satu penunjang saja. Nah, maka pilih yang terakhir yaitu pilih yang agamanya bagus. Bukan karena cintanya yang begitu-begitu. Makanya dengan di Quran kan itu budak yang beriman itu lebih baik dari orang merdeka yang musyrik atau orang yang munafik. Orang musyrik atau yang munafik? Ya, jadi ketika meskipun orang-orangnya tuh fisiknya bagus, kaya raya, tapi tidak punya iman, ya mending budak yang beriman tadi. Berarti gini aja, nggak usah terlalu banyak teori dalam rumah tangga. Atau yang masih jomblo-jomblo seperti para tim kru ini kan masih banyak yang jomblo ini. Daripada berteori banyak, kalau sudah mau memenuhi kriteria minimal dia mau sujud kepada Tuhannya sudah selesai gitu. Ya. Itu udah tapi selesai. Kalau bisa komplit semuanya, wah alhamdulillah. Tapi ya rata-rata orang kalau nggak mau sujud kan sombong. Orang itu kalau sudah nggak mau sujud pada Tuhannya dia pasti tidak bisa menghargai manusia lain. Suami kalau nggak mau sujud pada Allah jelas dia nggak mau menghargai istrinya. Sama sebaliknya sang istri kalau nggak mau sujud nanti di segmen 4 itu. Oh itu jauh lagi itu ya. Terus 5 liha, kenapa harus 5 liha di depan? Melihat kekayaannya yang cewek dulu. Ya, berarti kan ketika ditakdirkan jadi keluarga yang berada itu bisa mensupport kegiatan kita atau ada privilege lah. Namun ketika kita ditakdirkan di keluarga yang biasa saja, di Malihade konsepnya adalah manajemen keuangan di keluarga. Sang istri harus bisa, bukan berarti ada dicukup-cukupkan. Manajemen keuangan itu kalau ada barangnya ya, tapi kalau yang sang istri, sang suami itu memberikan nafkah yang secukupnya, bisa dicukup-cukupkan dengan ikhlas, dengan sabar, maka akan berkembang. Nah, itu adalah salah satu 5 liha. Tapi lelaki yang banyak duitnya ini cenderung agak ndablek, karena ada modal untuk ndablek itu. Kalau cara sekarang itu bahasa viralnya dana kenakalan. Itu kan viral bahasa itu kan. Berarti lelaki lebih baik enggak usah megang uang gitu. Ya nanti yang ngatur setelah punya nikah itu jadi rem. Oh gitu ya. Tapi setelah rem banyak, meskipun nikah banyak yang nyembunyi-nyembunyikan, udah main belakang gitu. Rem cakram. Oke, kita bahas selanjutnya setelah yang satu ini. Pemirsa, melanjutkan pembahasan tentang mengisi perjalanan dalam rumah tangga. Pemirsa, sekarang membahas tentang menjadi lelaki yang romantis. Nggak harus ngibul sana ngibul sini, gedabul sana gedabul sini,
ada nomor baru cewek di media sosial langsung di chatting minta nomornya gini. Setelah itu bosan ditinggal begitu saja, nggak ada keseriusan sama sekali. Kayaknya lebih tepat itu kita belajar pada orang yang berpengalaman. Boleh mencari sendiri, tapi kalau nggak kuat dan nggak punya ilmu yang mapan, kita lebih baik pasrahkan ini pada pilihan guru kita yang benar-benar guru yang benar-benar soleh, atau pasrahkan pada orang tua. Insya Allah bahagia. Benar kan Gus itu Gus? Ya, benar. Nah ini gimana? Menjadi lelaki yang romantis Gus. Jadi pesannya Nabi, khairukum li ahlihi. Gimana ya? Sebaik-baik kamu itu yang care atau perhatian romantis sama istrinya. Nah, ini pesannya Nabi. Nah, makanya ketika jadi suami harus jadi yang baik. Nah, banyak cara menjadi suami yang baik. Salah satunya yang pertama adalah jelas mendengarkan apa yang dikeluhkan, apa yang dimintai istri. Oh, kalau ada kunci pertama. Kalau ada istri curhat didengarkan. Listen to your wife. Berarti untuk para kru ini kalau punya cewek lagi curhat dengarkan aja. Dengarkan. Karena apa? Ini kunci awal. Oh gitu. Ketika kita menikah, mau mendengarkan apa yang disarankan istri, apa kesal atau saling minta saran atau bagaimana, maka insya Allah perjalanan bisnisnya atau tender akan lancar. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, nggak ngomong ke istri, biasanya tender itu akan kalangkah, proyek biasanya malah rugi. Tapi kalau diomongkan dengan baik-baik dengan istri, biasanya akan semakin melesat. Yang kedua, sering-sering senyum atau jadi mula'abah tadi. Yeah. Nah, bikin suasana rumah itu bercanda, asik, relax, senyum. Nah, makanya ketika di rumah itu senang, senyum, maka rumah tangga akan harmonis. Tapi kalau diem-dieman, Bos. Nah, lelaki punya masalah di luar, pulang diemen, lelaki tanya, ada apa toh, Mas? Nggak mau ngapa-ngapain malah habuan, terus itu ada masanya. Makanya yang ketiga, jangan marah. Nggak boleh ketika marah. ada, namanya tadi kan dunia kan tempatnya masalah. Ketika ada masalah, hendaknya yang laki-laki yang ar-rijalu qawwamun 'alal nisa, laki-laki memang di setting lebih kuat tahan banting daripada perempuan. Makanya harus yang ngalah itu yang laki-laki. Walaupun gimana pun, walaupun banteng pun sebenarnya kuat ya. Kita harus ngalah. Karena panas dibalas dengan panas akan lebih parah. Iya. Harus didinginkan. Nah, makanya yang sering lompat, biar nggak marah, sering diajak keluar bersama. Oh gitu. Jadi ajaklah ke pantai. Ya selain wisata, ikut aktivitas kita sesekali. Begitu ya. Jangan rahasia kerjaan kita itu memang kadang di mata mereka nggak asik. Tapi kalau memang mereka daripada curiga, makanya salah satu kunci suami naruh HP di rumah kok ditaruh di meja, nggak ada khawatirnya, itu tanda tidak ada yang ditutupi. Antara itu nomor orang klien kantor lah, apalah. Nah itu salah satu kuncinya. Dan terakhir, sering-seringlah gombal. Penting tentang gombal itu ya. Bahkan seusia 10 tahun pernikahan aja sih. Tapi sudah nikah itu yang gombal. Mas, kalau masih sama pacarnya kan enggak boleh. Mas sama masih saya enggak mampu. Oh gitu. Sering begitu. Oh gitu. Sang istri. Kalau atau sebaliknya. Kadang-kadang kok cantik gitu. Enggak salah gitu. Kalau masih dalam tahap pacaran boleh enggak kayak gitu? Deket aja enggak boleh. Tapi kayak ada tantangan gitu loh, kalau belum menikah itu kayaknya ada tantangan. Tapi setelah nikah ya biasa-biasa tanya aja sama kameramen di sini. Itu dulu sebelum nikah mungkin ya kencang banget rasa cintanya tuh kalau ada lagu-lagu pop itu waduh sangat iya. Tapi setelah menikah ya kayak biasa aja. Nah itu. Sedangkan laki-laki kan suka tantangan. Nah itu makanya biar lebih menantang berarti 2 atau 3 itu benar gitu. Kekurangan yang ada itu pasti ada ya. Tapi kan sering banyakin sabarnya. Makanya 1% yang nggak ada di istri kita jangan cari di luar. Kita sudah punya 99% kok nggak disyukuri. Gitu. Oh gitu. Kadang kita itu kurang 1% aja kita nyari di luar. Ada 99% yang ada di istri kita, tapi kita nggak pernah peduli.
Oh gitu. Lihat itu. Kalau berarti kalau punya istri syukurnya 99%. Iya, makanya Kalau biar tidak toleh-toleh, kita syukuri yang ada ini. Pasti kalau dihitung persentase lebih banyak kelebihan daripada. Berarti kalau punya 4 istri ya syukurnya lebih banyak lagi. banyak anak, banyak rezeki. Enggak, syukurnya itu loh, Gus. Oh iya. Sananya yang astagfirullah. Iya. Wong punya masa-masa pacaran aja kalau punya 2 itu juga masalah, sehingga banyak lagu-lagu kan isinya gitu tuh, Gus. Ya seperti ada yang lagu judulnya Demi Waktu, itu kan juga masalah dua kekasih, ada yang namanya simpanan, ada yang gini. Sehingga banyak muncul lagu-lagu yang itu kan karena buah dari sakit hati yang dibuat-buat sendiri sebenarnya. Ya, hubungan timbal balik lah. Itu ya. Ketika kita gituin pasangan kita, coba dipikir apakah kalau pasangan kita ngelakuin itu sih hal sama seperti kita sakit nggak? Kita kecewa nggak? Makanya biar nggak begitu jangan gitu. Nah. Ya, tapi namanya sekarang itu banyak orang itu kurang puas dengan lalu pinginnya itu update. Sekarang kan zaman sesuatu gampang cepet update, cepet upgrade. Jadi gampang bosen loh katanya. Ya ini makanya pentingnya cermin. Cermin itu apa? Kita bercermin pada diri kita bayangin dia mau menerima kita, padahal ada miliaran cowok di luar sana. Oh iya, yang bahkan lebih baik dari dia loh. Lebih baik dari kita. Oh iya. Ada yang moto, terus bandingin atau contoh mungkin yang dulu pernah ngelamaran juga, kita mesti kan ada barangkali pernah ada jelas orang, ada yang masuk. Jelas kita ada satu kekurangan yang dia punya. Nah, kita ngaca aja pasti banyak yang orang lebih baik dari kita. Kok kita mau main-main gitu. Oh, itu. Nah, makanya biasanya yang biasa nyari-nyari pelakor mana yang biasa tuh. Makanya yang malah yang hot papa yang finansialnya bagus, fisiknya bagus, malah biasanya setia-setia. Gus, pelakornya sebenarnya padat, Gus. Bagi saya kayaknya nggak ada. Ya. Kalau lelaki nggak akan menanggapi itu, nggak akan terjadi namanya pelakor. Sama-sama. Begitu juga. Gatel ulat ketemu ulat sama-sama gatel jadi. Lah iya, berarti kan laki-laki juga kan, Gus ya. Iya. Kalau lakinya dia diganggu, gak usah ganggu, aku wis mumet ngadepi bojoku, rasa nambah-nambahin masalahan gitu. Kalau dia fokus sama bojo, sama-sama gitu. Lelakinya menghadapi. Jadi, tapi untuk konsep perempuan mengejar laki-laki memang sudah bola-baliknya zaman. Kalau dulu lelaki berani bertempur, adu fisik, adu pedang, adu keris pun untuk berebutkan seorang perempuan. Kalau sekarang kan zamannya terbalik. Sekarang lelaki lebih banyak, jarang lelaki yang berantem berebutan perempuan sekarang. Jarang, lebih santai-santai gini. Banyak perempuan yang justru malah jambak-jambakan, betul laki sudah balikannya. Tapi kalau laki nggak pernah menghadapi kan sudah. Tapi yang viral di media sosial, saya yang paling kasihan nih, Gus. Saya paling terenyuh. Meskipun saya itu punya jiwa keras di hati saya. Saya kalau melihat seorang istri ditempelengin yang diviralkan di ADLT, itu sudah saya paling mau benci, tapi laki-laki kok main tangan yang fisik itu nggak laki lah menurut saya. Sampai ditendang di pinggir anak-anaknya gitu. Itu laki. Makanya harus dikontrol, jangan marah, kontrol emosi. Itu laki ke mental berarti? Iya. Kesiapan mental. Tapi kesiapan mentalnya nanti nggak siap. Kita bahas setelah yang satu ini. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan tentang mengelola kehidupan berumah tangga. Gus, yang sekarang itu haruskah suami nurut kepada istri atau istri nurut kepada suami? Monggo dijawab. Nabi berusan, idza shollat mar'ah khamsaha, ketika sudah sholat 5 waktu sang istrinya itu, wasomat sahroha, dan puasa sampai sebulan penuh di bulan Ramadan, wa hafidat farja, dan bisa menjaga kemaluannya, menjaga dirinya, wa atoat zaujaha, nah yang terakhir mau taat sama suaminya, kilalaha udkhulul jannah min ay abwabil jannah syi'ti, masuklah ke pintu surga dari mana saja. Jadi ketika
sudah melakukan itu semua, sholat, puasa, jaga diri, jaga rumah, jaga dengan benar, lalu taat sama suami, baru masuk surga. Jadi kalau di garis lurus, meskipun kamu sholat, poso, terus yang jaga diri kita, jaga diri, tapi nggak taat sama suami, nggak situ juga. Nah, makanya proses taat ini harus sering diajarkan kepada anak-anak zaman sekarang. Sang istri harus taat pada suami. Pembahasannya biar adil, Gus. Teguran kepada suami supaya istri bisa taat itu gimana syarat sebagai seorang lelaki? Harus ditreat. Cukupi nafkahi yang baik, maka beri contoh akhlak yang baik juga. Ya, apa yang kita beri bisa dia bahagia enggak? Karena baby blues juga sering. Lelaki kan juga Gus, perlu mendidik juga kan secara adab. Kita kadang didik banyak ngomong kalau lelaki itu. Untuk memberi contoh yang baik kadang lelaki jarang. Ya, makanya untuk melatih sang istri taat, kita juga harus naati juga. Kayak Mas, jam berapa pulang? Komitmen. Oh gitu. Kita pamit ngopi, ya, pulang jam 10, ya harus jam 10. Kita pamit pengajian jam 11 ya jam 11. Jangan ketika ada molor izin. Oh izin. Nah, kita ini sering menangin dewe. Istri suruh taat, mau keluar ke toko aja harus izin. Kita nggak pernah izin. Ini senang yang perempuan dibelain. Nah. Makanya ketika konsep taat ini contoh untuk hal remeh saja. Contoh, Dek, ikut beli gorengan. Nah, beli gorengan itu kayak kesannya remeh lah. Iya. Cuma gorengan tuh makanan yang biasa. Tapi karena keluarnya itu. Tapi terus kalau istrinya solehah, siap Mas. Asalkan meskipun gorengan, tapi asalkan sama kamu saya nggak apa-apa. Oh iya. Padahal itu belum titik itu. Dek golek gorengan tapi nama Mekah. Wah. Coba dia lebih semangat dari awal. Dia nih pas polana diurusi tiket. Oh iya ya. Makanya kita istri taat sih, husnudon. Ajakannya sang suami itu insya Allah pasti bagus. Husnudon dalam rumah tangga itu penting ya? Ya harus. Kita ini partner hidup semati. Positive thinking bahasa Inggrisnya. Iya. Yang penting selama perintahnya bukan maksiat, bukan hal keburukan, laksanakan. Jangan saling suudzon dalam rumah tangga. Damai soalnya. Yang sering ditekankan contoh ketika bertamu. Contoh kita ajarkan sang istri tentang barokahnya nerima tamu, hormat ikram tamu. Karena mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini sering banyak istri zaman sekarang tuh males, enggan, terus Mas ajak ke kafe sana. Nah, ini kan gara-gara kemalasan sang istri nyiapin wedang lah, nyuguhin apalah. Nah, dengan kita melatih sang istri dikasih pengertian, aslinya sama-sama pengeluaran, beli di kafe, di warung sama. Kalau di rumah juga ngeluarin gula, kopi. Tapi ketika kita ajarkan sang istri, Dek, kamu kalau buatin kopi untuk tamunya Mas, insya Allah saya lebih bangga daripada saya di luar sana, mending saya di sini. Wah. Oh gitu ya. Itu kan perlu diajarkan tipis-tipis. Dek, buatkan kopi ya. Nah. Tapi harus menyediakan uang, Bos. Sama-sama bayar lebih baik ke istri. Ya, iya. Minimal kita lihat berapa harganya, Dek. Untuk bercanda itu mungkin ya. Perlu. Ya, itu tadi capeknya apa? Kita nih nyuruh bayar laundry setrikaan segini tuh sekilo berapa? Berani. Masa ke istri suruh gini-gini gak dikasih? Ya, kan gak logis itu loh ya. Iya, karena kita nih lelaki perlu cerdas juga itu. Memang lelaki yang goblok itu ame lelaki goblok gampang merusak emang, Bos. Ya benar gak gitu. Jadi memperbudak istri itu gak boleh. Jadi yang penting mengajak menggiring. Sehingga kegiatan kita terasa asik di mata dia. Ya, maksudnya kan tamu kita tuh kan kalau dikira nggak asik kan kalau tinggal pembawaan kita aja. Kalau tamu itu ngasih rahmat. Iya. Gitu. Jadi ada gak Gus gini, menegur istri kan harus taat ya. Kan ketika suatu istri itu terjadi tidak ketaatan di depan kita, di depan umum. Menegur istri di depan umum itu baik nggak Gus? Katakan juga. Jangan. Nggak boleh. Jangan. Terkadang banyak lelaki yang keceplosan Gus di depan umum. Menjatuhkan harga dirinya istrinya sendiri. Ngapain? Mending dibaik-baikan di rumah. Atau mungkin didiamkan dulu, nanti di rumah dibilangin halus-halus gitu ya? Iya.
Pakai masalah juga yang ngene iki jane gak apil. Yang mungkin gitu ya, Ya, lebih masuk boleh. ya. Mungkin lebih masuk gitu ya. Hanya kan dari kalau kita bicara dari segmen 1 sampai 4, yang pertama yaitu kesiapan mental. Kita harus Berpikir yang siapkan dulu yang mau menikah. Kalau ngimpi nikah itu enak terus, nggak ada masalah, itu ngimpi, mustahil, hayal. Makanya terus dibayangkan juga yang nggak enak bahwa nanti akan ada marriage is scary, wah nikah itu kayak horor. Tapi kalau dianggap nikah itu enjoy, asik. Maka permasalahan itu dianggap enak. Nah, terus yang kedua, segala permasalahan tadi kita sikapi dengan solutif. Karena yang penting kita takwa dulu, pasti dikasih solusi oleh Allah. Nah, apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya. Yang ketiga, kita bahas tentang bagaimana jadi seorang suami yang romantis, yang care, perhatian sama istri. Nah, timbal baliknya ketika kita care sama istri akan taat sama suami. Sehingga dari runtun tadi, dari awalnya dimulai dengan yang baik, pemilihan ikhtiyaruz zaujahnya baik, lalu prosesnya mulai hitbah sampai akad nikah sampai walimahnya diadakan dengan baik, semua keluarga mendoakan, para undang guru, undang kiai, namanya syukur ketika ada santri nikah dihadiri kiai, itu adalah satu bentuk syukur bahwa yang doakan gurunya. Nah, didoakan orang baik, orang banyak akan semakin menguatkan perjalanan mahligai cinta ini. Lalu suami masalah disikapi dengan dingin, solutif, suaminya baik, istrinya taat, sungguh keluarga yang bahagia. Sebenarnya gitu, simpel aja. Simpel. Enggak usah karena sebenarnya kebanyakan teori kan. Harus punya ini dulu, harus punya ini dulu, enggak berani nikah. Hanya tadi kan sedangkan pasal 1 istri selalu benar. Pasal 2 jika salah kembali ke pasal 1. Itu aja sudah. Oh gitu ya, tetap benar ya. Makanya ketika pasal itu diberlakukan, maka keluarga akan jalan dengan baik. Meskipun ada masalah, relax aja ya. Gak usah terlalu marah pada istri atau banyak. Kalau istri marah kan wajar tuh. Itu sudah kewajaran. Ada nggak kisah-kisah? Ini perlu kita mengisahkan orang-orang terdahulu salafus shalihin cara mesra dengan istrinya, Gus. Oh banyak. Contoh? Ya makan sepiring berdua lah. Itu siapa sosok itu? Banyak. Terus suap-suapan. Atau Gak harus di pelamina itu ya. Nggak usah. Itu kan settingannya kameramen. Oh iya ya. Ayo dulan-dulan, tapi setelah itu nggak pernah itu lakukan itu ya. Ya nggak usah dilihat orang lah, yang penting romantis tuh bisa di dalam rumah. Kiai saya itu sampai sekarang dengan istrinya masih sepiring berdua. Alhamdulillah. Masih suap-suapan. Kita bisa ngikuti jejak lambahnya para yai-yai yang selalu romantis. Banyak romantis, mensyukuri, dua belah pihak saling mensyukuri, syukur punya suami ini, sang istri syukur dengan punya suami ini. Itu salah satu contoh. Makanya sakinah, mawaddah, rahmah, dambaan kita semua. Salah satu yang saya contoh di rumah tangga saya dengan kiai saya yang di Pondok Togong itu, kalau dengan bunyai selalu. Saya pernah mau sowan itu ya nggak saya teruskan, saya masih diam menunggu beliau bercanda, suap-suapan, terus santai gitu. Dan piringnya selalu habis. Itu kan keren banget itu ya. Alhamdulillah. Itu yang berkah hidupnya sampai sekarang, alhamdulillah. Gitu. Jadi pemirsa begitu ya. Ketika jenengan semua mau menikah, persiapkan mental dengan baik, tidak usah terlalu banyak mikir, tidak usah terlalu banyak mengikuti teori mana-mana. Teori yang paling manjur adalah teori dari orang tuamu dan gurumu. Teori dari buku, dari medsos dan sebagainya itu hanya teori cuci otakmu yang nggak mungkin bisa semuanya bermanfaat padamu. Lebih baik kau ikuti gurumu, orang tuamu karena gurumu dan orang tuamu ingin menjadi kamu orang yang baik. Sangat ngenes orang tua dan guru kalau melihat anak yang disayang ini tidak menjadi baik menjalani hidupnya. Oleh itu, sebab itu dalam urusan mencintai seorang, menikah, ikuti petunjuk-petunjuk dari guru dan orang tua, ikuti ilmu yang perbanyak ilmu untuk yang laki-laki, yang perempuan juga begitu. Dalil untuk perempuan gunakan untuk perempuan, dalil untuk laki-laki gunakan. Jangan dibolak-balik supaya tidak terjadi tuntut-menuntut. Jalani dengan rileks. Tetap enjoy ada masalah dan tentunya
Intinya yang diharapkan semua adalah berakhirnya rumah tangga itu dengan husnul khotimah, tidak ada keburukan di akhirnya. Begitu ya Gus ya. Terima kasih Gus Inam atas pertemuannya di sore ini. Lanjut di lain waktu kalau kita bisa dijumpakan kembali. Terima kasih pemirsa, terima kasih NTV, Rizal Ansor dan dai muda 100 dai muda termasuk Gus Inam. Cukup sekian, semoga Anda semua bisa menjalankan rumah tangga Anda dengan baik. Kurangi permasalahan, kurangi mikir yang tidak penting-penting, tetaplah bercanda dan bahagia dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.